Jadi enzim itu salah satu protein yang mempunyai kemampuan untuk menjadi katalis bagi reaksi biologis di dalam. Iya, betul. Jadi enzim ini adalah protein fungsional. Ingat, enzim adalah protein fungsional. Kalau protein biasa itu kan bisa struktural dan fungsional, tapi kalau untuk enzim ini merupakan protein fungsional. Definisinya itu enzim merupakan protein fungsional yang berfungsi sebagai katalis untuk proses biokimia. Jadi suatu enzim ini bisa mempercepat reaksi sampai 10 pangkat 8 sampai 10 pangkat 11 kali lebih cepat dibandingkan ketika reaksi tersebut tidak menggunakan katalis. Nah, dalam praktikum ini kita menggunakan enzim selulase yang diisolasi dari fungi endofit. Untuk fungi yang menghasilkan enzim selulase itu disebut fungi selulolitik. Fungi selulolitik. Selulase ini apa? Jadi selulase ini adalah enzim yang dapat mendegradasi selulosa menjadi oligosakarida. Kemudian oligosakarida tersebut akan dirombak menjadi glukosa dan dapat dimanfaatkan untuk berbagai industri lainnya. Terus kemudian untuk metode yang digunakan pada praktikum ini adalah metode apa? DNS, dinitrosalisylik. Keunggulan dari metode ini adalah praktis, terus mudah digunakan dan tingkat ketelitiannya itu tinggi. Nanti metode DNS ini akan kalau dia bereaksi positif akan membentuk senyawa asam 3 amino, asam 3, tanda hubung amino, tanda hubung 5, tanda hubung nitrosalisilat. Jadi dia akan membentuk asam 3 amino 5 nitrosalisilat. Jadi medium yang digunakan pada praktikum ini kan medium CMC. Kenapa medium CMC? Karena medium CMC ini kaya akan karbon. Nah, nanti pada metode DNS ini aktivitas selulase akan ditandai dari medium yang warnanya kuning itu berubah menjadi kuning kecoklatan atau merah kecoklatan. Seperti itu. Terus tadi di soal respon ada soal itu bahwa fungi makhluk hidup heterotrof. Artinya apa? Tahu nggak heterotrof itu apa? Izin menjawab, Kak. Ya, apa? Tidak mensintesis senyawanya sendiri ya, Kak? Maksudnya energi. Iya, tapi lebih spesifiknya itu kalau heterotrof itu dia menghasilkan energi untuk pertumbuhan. Dia menghasilkan energi dari memanfaatkan sumber karbon organik. Jadi kan kalau autotrof itu kayak tumbuhan, kayak alga itu dia memanfaatkan sumber karbonnya dari sumber karbon anorganik, contohnya karbon dioksida. Tapi kalau heterotrof itu sumber karbon yang dimanfaatkan adalah organik. Nah, sumber karbon organik ini banyak ya contohnya, seperti glukosa, selulosa, glukoselulosa, hemiselulosa. Nah, seperti yang kita tahu bahwa pada praktikum ini kan mikrobiologi industri, otomatis kita menggunakan mikroorganisme. Nah, mikroorganisme yang kita gunakan pada praktikum ini adalah fungi endofit. Fungi endofit ini dia akan mencerna sumber karbon yang tidak kompleks. Dia memilih substrat yang mudah dicerna, sifatnya mudah dicerna atau tidak kompleks. Kalau karbohidrat kompleks itu contohnya selulosa, lignoselulosa, hemiselulosa, amilum. Kalau yang karbohidrat yang tidak kompleks itu contohnya seperti glukosa, dektrosa, yang monosakarida pokoknya. Nah, jadi tadi ada pertanyaan kan, fungi adalah makhluk heterotrof yang mencerna substrat dengan
substrat yang bersifat tidak kompleks. Nah, bagaimana jika substrat tersebut kompleks? Misalnya selulosa, itu gimana? Ada yang bisa jelasin nggak? Mekanismenya dari fungi mencerna, mengambil nutrisi dari lingkungan atau medium, bagaimana itu? Ada yang bisa? Nanti dikasih poin plus di UAS. Izin menjawab, Kak. Iya, siapa? Rijal ya? Iya, Kak. Iya, Rijal gimana? Biasanya itu kalau senyawa yang diambilnya itu kompleks, biasanya itu organisme seperti fungi itu bakal ngasilin enzim ekstraseluler terlebih dahulu, Kak, untuk mendegradasi senyawa yang kompleks menjadi sederhana. Nah, baru setelah itu baru diserap oleh si funginya, Kak. Iya. Fungi itu mencernanya itu dari mana? Melalui hifanya, Kak. Iya, dari hifa vegetatif ya. Tahu nggak Rizal enzimnya apa? Kalau misalnya dia itu senyawa kompleksnya selulosa, enzimnya berarti selulase, Kak. Iya, betul. Kalau dia senyawa kompleksnya amilomatopati? Amilomatopati berarti amilase, Kak. Iya, betul. Jadi, misal substratnya itu mengandung karbohidrat kompleks seperti selulosa ya. Terus fungi tadi fungi itu kan dia mencernanya secara mengabsorpsi atau menyerap. Jadi dia mengabsorpsinya melalui hifa. Nah, apabila dia menemukan senyawa yang bersifat kompleks, nanti fungi akan mengeluarkan enzim ekstraseluler. Misalnya kalau substratnya selulosa, dia akan menghasilkan enzim selulase, sehingga selulosa yang ada pada substrat itu akan dirombak dulu oleh enzim menjadi oligosakarida. Kemudian oligosakarida dirombak lagi menjadi glukosa. Sehingga glukosa tersebut sifatnya itu mudah dicerna oleh fungi, baru dia bisa diserap oleh fungi. Seperti itu jawabannya tadi. Oke. Untuk soal respon itu cukup ya Kakak bahas, kita langsung lanjut ke pemutaran video produksi enzim. Kak Alif, silakan share screen, Kak. Ini, oh ya Dek, sebelum lebih lanjut ya Kakak kasih tahu dulu, ini kalian tonton produksi enzim. Videonya itu perhatikan baik-baik, nanti ada tugas resum mengenai video ini. Itu dikumpulkan jam berapa Kak Feby maunya? Resum cara kerjanya ini? Jam 10 malam terakhir hari ini. Ya, jam 10 malam. Jadi perhatikan baik-baik ya. Oke, dimulai. Disiapkan larutan glukosa dan aquades. Kemudian dilakukan pengenceran dari 0 ppm sampai 100 ppm. Dari masing-masing pengenceran diambil 1 mili dan dimasukkan ke dalam tabung reaksi yang baru. Kemudian ditambahkan 1 mili DNS pada masing-masing konsentrasi. Stop dulu Kak Alif. Kak Alif, stop dulu. Ini udah dicatat atau bingung? Kecepatan, Kak. Boleh ulang lagi nggak, Kak? Cepetan ya. Kak Alif, ulang Kak Alif. Iya, jadi sembari videonya itu tayang, kalian tuh juga meresum secara kasar aja di catatan kalian, nanti itu di-scan, nanti itu dikumpulkan ya. Jadi bukti kalian untuk mengikuti praktikum seperti itu. Lanjut. Izin bertanya, Kak. Boleh diketik nggak, Kak? Atau memang harus ditulis, Kak? Diketik aja boleh. Soalnya asisten juga susah bacanya kalau tulisan jelek kan. Baik, Kak. Disiapkan larutan
glukosa dan Aquades. Kemudian dilakukan pengenceran dari 0 ppm sampai 100 ppm. Stop Kak Alif. Stop. Kita itunya apa ya, videonya stop sedikit ya. Udah dicatat? Udah, Kak. Oke, lanjut. Dari masing-masing pengenceran diambil 1 mili dan dimasukkan ke dalam tabung reaksi yang baru. Kemudian ditambahkan 1 NS pada masing-masing konsentrasi. Stop. Ada yang bingung nggak sampai sini? Kak, izin bertanya, Kak. Tadi Ya. DNS-nya dimasukin berapa mili ya, Kak? Soalnya 1 mili. terlalu jelas. Oh, 1 mili. Ya, 1 mili. Jadi larutan glukosa itu disiapkan sama Aquades. Larutan glukosanya itu 0,1 gram. Aquadesnya 1000 mili. Kemudian dari larutan itu dilakukan pengenceran. Pengencerannya itu 0 ppm, 10 ppm, 20 ppm, sampai 100 ppm. Nah, dari pengenceran 0 sampai 100 ppm itu kemudian diambil 1 mili. Diambil 1 mili ya masing-masingnya. Kemudian dimasukkan ke dalam tabung reaksi yang baru. Setelah itu ditambahkan 1 mili DNS pada masing-masing konsentrasi tadi. Kemudian baru dia di vortex. Ini masih di cara kerja pembuatan kurva standar glukosa ya. Kurva standar glukosa. Jadi pembuatan kurva standar glukosa ini dia untuk menentukan aktivitas enzim. Untuk penentuan aktivitas enzim dengan menentukan konsentrasi gula reduksi. Gula reduksi di sini adalah glukosa. Pada metode DNS ini. Kenapa glukosa? Karena glukosa ini gula reduksi yang dihasilkan dari hidrolisis substrat oleh enzim selulase. Seperti itu. Bingung nggak? Sebentar, Kak. Tadi Iya. jadi untuk pembuatan kurva standar glukosa ini itu untuk melakukan penentuan aktivitas enzim dengan menentukan konsentrasi apa, Kak, tadi, Kak? Dengan menentukan konsentrasi. Kakak tadi ada ngomong itu ya? Ya salah. Sorry. Jadi ini kan masih tahap cara kerja pembuatan kurva standar. Nah, kurva standar ini untuk penentuan aktivitas enzim dengan menentukan konsentrasi gula reduksi. Jadi kita buat konsentrasinya tadi seperti 0 ppm, 10 ppm, sampai 100 ppm. Kita tentukan dulu dengan kita menentukan konsentrasi gula reduksinya. Nah, dalam hal ini gula reduksinya adalah glukosa. Kenapa glukosa? Karena ya kita kan praktikumnya enzim selulase. Glukosa ini adalah gula reduksi yang dihasilkan dari hidrolisis substrat oleh enzim selulase. Kayak gitu. Bingung nggak? Kayaknya ditampilin aja dulu videonya, nanti Iya. mereka lihat. Nanti kalau mau diulang sekali lagi diulang lagi. Terus nanti kalian resume. Ini videonya BTW ada di YouTube. Nanti kalian bisa kami kasih link. Ini kan batas resumenya sampai jam 10. Nanti biar nggak repot, asisten jelasin satu-satu. Nanti dilihat dulu videonya. Habis pemutaran video kita breakout, nanti dijelasin di kelompok masing-masing aja. Lanjutin aja dulu mungkin. Lalu di vortex.
Kemudian dipanaskan di dalam water bath dengan suhu 100 derajat Celcius selama 15 menit. Setelah dipanaskan, ditambahkan dengan larutan KNA tartrat masing-masing 1 ml. Selanjutnya dilakukan pengukuran absorbansi dengan spektrofotometer. Kemudian kurva standar glukosa dibuat menggunakan Microsoft Excel. Medium MC dibuat sesuai komposisi dan dilarutkan dengan Aquades. Kemudian dipanaskan di atas hot plate hingga mendidih. Setelah itu dimasukkan ke dalam Erlenmeyer masing-masing 50 ml dan disterilisasi. Setelah dilakukan sterilisasi, selanjutnya diinokulasikan sebanyak 3 agar plak jamur ke dalam medium CMC cair yang telah dingin. Setelah itu di-shaker dengan kecepatan 130 rpm pada suhu 30 derajat Celcius selama 6 hari. Kemudian dilakukan centrifuge dengan kecepatan 10.000 rpm selama 10 menit untuk mendapatkan ekstrak kasar enzim selulase. Supernatan yang merupakan ekstrak kasar enzim selulase diambil dan pelet sel dibuang. Lalu disaring dengan menggunakan kertas saring. Bahan yang digunakan ada ekstrak kasar enzim selulase, DNS, KNA tartrat, buffer fosfat, dan juga medium CMC cair. Untuk perlakuan yang dilakukan ada 3, yaitu perlakuan sampel, kontrol, dan belangko dengan masing-masing 2 ulangan. Untuk perlakuan sampel, ekstrak kasar enzim selulase dimasukkan ke dalam tabung reaksi masing-masing 1 ml. Lalu ditambahkan dengan 1 ml CMC cair pada masing-masing tabung. Kemudian diinkubasi pada suhu 30 derajat Celcius selama 30 menit. Untuk perlakuan kontrol, enzim yang akan direaksikan diinaktivasi terlebih dahulu dengan pemanasan. 1 ml enzim dimasukkan ke dalam tabung reaksi.
Sedangkan untuk perlakuan Blanco, ekstra kasar enzim diganti dengan buffer fosfat. Kemudian 1 mili buffer fosfat dimasukkan ke dalam masing-masing tabung reaksi dan ditambahkan dengan 1 mili CMC cair. Lalu ditambahkan dengan 2 mili regen DNS. Selanjutnya, perlakuan kontrol dan Blanco tadi dipanaskan di water bath pada suhu 100 derajat Celcius selama 15 menit. Setelah dipanaskan, Blanco ditambahkan dengan 1 mili KNA tartrat. Dengan ini, perlakuan Blanco telah selesai. Lalu, untuk perlakuan kontrol, ekstra kasar enzim yang dipanaskan sebelumnya ditambahkan dengan 1 mili CMC cair. Setelah itu ditambahkan juga dengan 2 mili regen DNS. Untuk perlakuan sel yang telah diinkubasi selama 30 menit tadi ditambahkan juga dengan 2 mili regen DNS. Lalu untuk perlakuan sampel dan kontrol tadi dipanaskan kembali pada suhu 100 derajat Celcius selama 15 menit. Setelah dipanaskan, perlakuan kontrol dan sampel tadi ditambahkan dengan 1 mili KNA tartrat pada masing-masing tabung reaksi. Dengan ini, perlakuan kontrol dan sampel juga telah selesai. Terdapat perbedaan kepekatan antara sampel, kontrol, dan Blanco. Semakin pekat warnanya, maka absorbansi yang terukur pada spektrofotometer akan semakin besar. Kemudian dilakukan pengukuran absorbansi dengan spektrofotometer. Ini videonya mau diulang nggak, Dek? Kak, untuk link videonya itu di mana ya, Kak? Link videonya itu nanti asisten kirim. Oke, Kak. Untuk hasilnya juga nanti asisten kirim. Ini videonya mau diulang nggak? Atau udah paham jadi langsung ke break room? Feby? Mungkin izin ini, Kak. Untuk videonya mungkin nanti kami tonton ulang aja, Kak, lewat link, Kak. Ya, oke.
Kita masuk ke break room aja ya. Untuk kelompok Kak Alif sama Kak Feby itu ada di room 1. Terus selebihnya untuk kelompok Kakak, Kak Sasti dan Kak Sarmila ada di room 2. Ini break roomnya mana nih? Kak Feby? Ya, silakan masuk ke room masing-masing yang udah ditentuin. Padila masuk, Padila. Yang lain masuk ke masa roomnya masing-masing. Halo, Assalamualaikum. Salam, Kak. Udah masuk semua? Ini kelompok 1 udah lengkap belum? Udah. Kelompok 5? Udah ya? Udah. Gimana videonya? Ada yang nggak ngerti? Susah ya praktikum online. Kalau judul praktikum hari ini itu kan produksi enzim. Yang belum on cam dong. Kelompok 5. Nah, hari ini kan praktikum yaitu produksi enzim. Nah, kita akan menghasilkan enzim. Kita ini praktikum produksinya bakal menghasilkan enzim selulase kan. Nah, tadi kan udah dijelasin sama Kak Dinda, enzim selulase itu dihasilkan kita pakai apa tadi? Isolasi pertamanya pakai apa? Untuk menghasilkan enzim selulase tadi kita pakai apa? Fungi, ya kita pakai fungi endofit. Kalau fungi endofit menghasilkan selulase itu namanya fungi selulolitik. Oke. Tadi di cakar itu dijelasinnya dari pembuatan itu tadi di video itu tadi ditampilkan dari mulai pembuatan kurva standar baru uji aktivitas selulase secara kuantitatif kan. Tapi tidak ditampilkan video ini isolasi dan pemurnian funginya. Kalau isolasi dan dari cakar awal itu videonya bakal panjang. Jadi makanya ditampilkan videonya cuman yang pembuatan kurva standar sama aktivitas kuantitatif. Itu video tahun lalu, video praktikum tahun lalu. Sebenarnya kalau cakar dari awal itu ada cakar, kalau di buku panduan itu cakarnya dibuat dari metode CMC, dari pembuatan medium CMC dulu kan, atau gimana di buku panduan kalian, atau langsung pembuatan kurva standar glukosa ya? Baca modul nggak deh? Iya, Kak. Kalau di modul tuh langsung ke produksi enzim selulatik oleh bakterinya itu, Kak. Nah, ya kan, dia langsung buat CMC gitu kan. Nah, yang sebenarnya kalau misalnya kalian penelitian, nah ini salah satu, kalau nggak salah kemarin di angkatan 17, ini salah satu, ini penelitiannya Kak Feni, angkatan 17. Jadi dia ngamatin fungi,
produksi enzim dari fungi endofit yang berasal dari fungi apa ya? Kalau nggak salah. Aksara ya? Apa ya? Itulah pokoknya. Nah, kalau di cakar itu yang kalian harus pahami ini kan praktikum ya. Berarti kalian harus tahu cara kerja. Berarti kalau dimulai dari awal, berarti itu yang pertama itu pasti yang pertama kayak kita biasanya itu pembuatan NA biasanya kita kan. Tapi kalau produksi enzim ini kita pakai medium CMC. Nah, kenapa pakai medium CMC? Ada yang tahu nggak singkatan dari CMC itu apa? Medium CMC, udah pada dengar belum? Ya, Xiaomi. Apa CMC? Ada yang tahu nggak? Singkatannya aja CMC. Medium Izin CMC itu apa? Ya, apa? CMC itu karboksil metil selulase karena dia banyak karbonnya untuk nutrisi funginya itu. Nah, ya benar yang kata Anggi ya. Jadi medium CMC itu singkatan dari karboksi metil selulase. Nah, cara pembuatannya sama seperti kita buat medium pada umumnya ya, ditambah aquades, kemudian dimasak, kemudian disterilisasi, baru digunakan. Itu untuk cara kerja yang pertama pembuatan medium CMC-nya. Terus CMC ini kenapa kita pakai CMC? Karena itu merupakan sumber karbon untuk si mediumnya. Jadi untuk pertumbuhan si funginya lah istilahnya kayak gitu. Nah, kemudian kita kan pakai fungi endofit ya kan. Nah, fungi endofit kalau dia ngasilin selulase berarti dia disebut dengan fungi selulolitik. Nah, kenapa demikian? Karena dia merupakan organisme yang dapat mendegradasi selulosa. Itu cara singkatnya. Terus ketika sudah membuat kalian ini bisa sambil nyatet ya, soalnya inilah nanti resume yang mau dikumpul. Maka secara tidak langsung jelasin dari awal, bukan dari yang kurva standar glukosanya. Nah, kemudian kalau udah dapet si fungi itu kan nanti diisolasi dulu pakai medium PDA. Ya, seperti biasa kita buat pembuatan medium CMC ini nanti digunakan ketika kita mau uji aktivitas si enzimnya. Tapi kalau kita mau isolasi dan pemurnian fungi endofitnya, kita pakai medium PDA. Apa singkatan dari PDA? Medium PDA, potato dextrose agar. Nah, itu kita pakai pas isolasi dan pemurnian kita pakai PDA. Nah, itu tuh dibuat dulu stok kultur kerja sama stok kultur cawannya. Nah, pas udah didapatkan isolat yang murni, nah kan kalau di video itu kan udah langsung dapat funginya tuh, tapi nggak dijelasin fungi apa yang dipakai kan. Nah, itu tuh nanti kita isolasi dulu. Misal kita isolasinya dari daun apa dari batang. Nah, nanti ketika kita mendapatkan beberapa jenis fungi, misal dapat 7 isolat atau dapat 5 isolat. Nah, nanti ini diuji secara kuantitatif dulu sebenarnya, bukan langsung ke kurva standar glukosa. Coba kalau kalian bayangin, kan kalau di video kan langsung kurva standar glukosa kan pakai metode DNS. Nah, tapi kan nggak dijelasin dari awal kayak mana kita buat dapetinnya. Tapi kan untuk kalian nanti penelitian pasti dari awal kan pembuatan isolasinya seperti apa, pemurniannya kayak bagaimana, seperti itu. Kakak jelasin dari awal nih gitu. Nanti kalau dapat funginya, misal kita dapat 5 isolat murni. Kalau udah dapat isolat murninya, baru kita uji aktivitas selulasenya secara kuantitatif dulu. Biar kita tahu nih, kan kalau di video itu langsung dapat fungi. Nah, tapi kalau misalnya kita dari pemurnian, belum tentu dari 5 isolat ini bakal berpotensi semua menghasilkan enzim selulase. Ya, ada beberapa jamur saja yang bisa menghasilkan, nggak semua jamur bisa menghasilkan enzim selulase. Nah, nanti kalau udah dapat 5 isolat murni, ketika nanti diuji aktivitas uji aktivitas selulase secara kualitatifnya, bukan kuantitatifnya, kualitatifnya, itu nanti dilihat dengan bertanda dengan adanya zona bening. Ya. Nah, zona bening ini nanti yang ketika misal isolat 1-2 ini menghasilkan zona bening. Nah, berarti isolat 1-2 inilah yang akan diuji lanjut menggunakan kurva standar glukosa sama uji kuantitatif. Jadi itu uji lanjutan kayak gitu. Jadi isolat yang nggak berpotensi tadi ya kita nggak pakai karena kita kan tujuannya untuk melihat fungi untuk produksi enzim seperti itu kan. Nanti kalau kalian penelitian kan kayak gitu. Terus, nah zona bening tuh apa Kak gitu? Maksudnya di dalam uji kualitatif ini zona bening tuh apa gitu kan? Kalau di bioassay bahwasanya kalau zona bening berarti si ekstrak bisa membuat senyawa antibakteri seperti itu kan. Tapi kalau untuk produksi enzim, zona bening ini untuk apa seperti itu? Nah, zona bening ini terbentuk karena kemampuan degradasi si enzim selulose tadi.
Jadi ketika dia ada zona bening yang terbentuk pada uji kualitatif pada zona bening di medium itu, bahwasannya berarti kemampuan degradasinya itu tinggi. Jadi dia bisa menghasilkan enzim selulase. Nah, itu tuh ada nanti diukur dulu, nanti itu ada rumusnya biasanya. Nah, tapi kan kalian praktikumnya online. Jadi mungkin hasilnya nanti lihat dari video atau screenshot dari video biasanya. Tapi di video nggak ada ya jelasin yang zona bening ini. Tapi berarti skip aja. Terus ini nanti barulah kita ke pembuatan kurva standar glukosa menggunakan metode DNS. Apa itu metode DNS? Ada yang tahu? Metode DNS tadi apa? Udah dijelasin belum? Apa metode DNS, Dek? Ada yang tahu nggak? Metode DNS itu apa? Hah? Ya? Metode DNS itu merupakan metode yang sering digunakan dalam penentuan gula reduksi, Kak. Pakai gula reduksi seperti glukosa, laktosa gitu, Pak. Oke. Nah, metode DNS itu apa? Ada yang tahu nggak? Dinitrosalisilat ya. DNS itu dinitrosalisilat. Ini dia digunakan untuk penentuan gula reduksi. Nah, itu tuh untuk mengukur satu gula reduksi kayak gitu, Nana. Dan udah dijelasin sama Kak Dinda tadi kan, gula reduksi yang kita pakai di sini kan glukosa. Ya kan? Karena enzim selulase ini kan merupakan protein yang terdapat dalam sel hidup yang berfungsi untuk katalisator dalam proses biokimia yang dijelasin sama Kak Dinda tadi. Di mana nanti selulase itu dia berubah menjadi oligosakarida yang akan menghasilkan glukosa. Makanya kita pakai gula reduksinya glukosa, bukan kan gula reduksi itu ada glukosa, fruktosa ya kan. Nah, kita pakai glukosa tuh ya. Nah, prinsipnya itu seperti apa gitu. Kalian harus tahu dulu prinsipnya seperti apa. Bahwasannya metode DNS ini dia punya prinsip gula reduksi tadi dia akan bereaksi dengan reagen DNS namanya. Yang reagen DNS tadi yang dinitrosalisilat itu. Dia akan membentuk senyawa yang Kak Dinda bilang tadi asam 3, amino 5, nitrosalisilat. Yang nanti ini ditandain dengan reaksi DNS ini nanti akan membantu dalam perubahan warna. Nah, perubahan warna nanti ini ujungnya yang waktu produksi enzim dia akan berwarna kuning kecoklatan. Nah, berarti produksi enzim itu telah terbentuk seperti itu. Tadi udah di video kan ada kan nampak kontrol kan kuning. Terus yang apa tadi blanko sama yang sampel itu nampak perubahan warnanya kan. Kalau yang kontrol tadi kan warna kuning tuh kan. Berarti dia kontrol, dia tidak menghasilkan enzim apapun ya karena kontrol kan. Terus kalau yang sampel sama blanko tadi, yang blanko kan diganti sama buffer apa tadi? Yang blanko tadi diganti sama buffer apa deh? Buffer fosfat. Nah, kalau sampel ya pakai enzim yang dari fungi tadi. Nah, ditandai dengan hasilnya itu diganti menjadi berwarna kuning kecoklatan, bertanda bahwasannya kuning kecoklatan ini produksi enzim itu telah terbentuk. Kemudian apa lagi ya? Setelah pembuatan kurva standar tadi, nah itu nanti masing-masing kan ada pengukuran. Pengukurannya pakai apa? Pengukuran absorbansi pakai apa, Dek? Pakai spektrofotometri. Nanti kita dapat berupa data-data nilai absorbansi ya. Itu nanti kalau kita nge-lab pasti kita ngelakuin. Tapi ini kan enggak. Kita kan cuma praktik online. Jadi nanti silakan review aja di YouTube. Nanti kakak kasih linknya ya. Terus apa ya? Nah, terus tadi kan ada tuh di chapter di video tadi tampilkan bahwasanya ketika penambahan itu nanti selanjutnya diinkubasi dengan suhu 100 derajat kalau nggak salah tadi ya. 100 derajat selama 15 menit. Itu fungsinya untuk apa? Ada yang tahu nggak? Enzim ketika dipanaskan derajat Celcius itu untuk apa tujuannya? Ada yang tahu? Kalau ada yang tahu kakak plus 10 di UAS. Kalian harus disogok dulu baru jawab. Apa Saumi? Coba jawab Kak, itu Ya. buat nurunin nilai aktivasinya, Kak. Ya, benar. Benar ya. Jadi untuk inkubasi dengan suhu 100 derajat Celcius selama 15 menit itu bertujuan untuk apa sih? Untuk inaktivasi
Jadi si enzimnya itu dihentikan sementara seperti itu. Selanjutnya apa lagi ya? Kalian deh yang tanya coba. Nah, kalau biasanya jamur fungi selolitik itu contohnya fungi apa aja? Ada yang tahu nggak? Kan kalian sebelumnya udah dikasih tahu tuh sama Kak Dinda bahwasanya minggu depan praktikumnya pakai fungi selolitik. Fungi selolitik itu biasanya apa aja contohnya? Ada yang tahu? Aspergillus termasuk apa? Ya, Aspergillus. Apalagi Aspergillus. Kemudian Trichoderma. Nah, biasanya Aspergillus tuh yang flavus, bukan yang niger, yang flavus, Aspergillus flavus, kemudian Trichoderma. Mungkin dari Kak Alip ada yang mau ditambahin, Kak? Ini kelompok 1 sama kelompok 5 ini. Atau ada yang mau bertanya? Aduh, panas. Ada yang mau nanya enggak? Sebisa kakak jawab ya. Nah, cara selulosa untuk merubah menjadi glukosa itu ada dengan menggunakan 3 bantuan enzim. Jadi pemecahan enzimnya itu enzimatik selulosa tadi dilakukan oleh enzim selulase. Nah, beda ya. Pemecahan enzimatik selulosa dilakukan dengan enzim selulase itu menggunakan 3 enzim selulase dalam prosesnya. Dicatat ya. 3 enzimnya itu ada namanya enzim endo-beta 1 strip 4 kayak gitu. Yang pertama enzim endo beta 1 strip enzim endo strip beta 1,4 strip glukosa. Nah, itu dia tuh nanti kalian cari lebih lanjut aja lah ya. Terus yang kedua itu ada enzim exo sama yang kayak tadi strip 1,4 beta glukanase. Kemudian yang terakhir enzim beta glukanase. Nah, ini untuk memotong selobiosa menjadi glukosa. Ini nggak usah terlalu dijelaskan lah, terlalu material banget ini. Tapi kalian harus tahu kayak itu bahwasannya pemecahan enzimatik dari selulosa dilakukan oleh enzim selulase ini ada 3, memakai 3 enzim. Yang pertama ada enzim beta endo, enzim endo beta 1,4, enzim exo beta 1,4, sama yang terakhir enzim beta glukanase. Ada yang mau ditanyain nggak, Dek? Sebenarnya kita nggak enaknya praktikum online ini ya kayak gini, terlalu materi banget. Kalau offline kan kalian bisa nyoba langsung. Jadi skillnya itu ada gitu. Kalau ini kan kalian cuman ya ngawang-ngawang lihat video gitu, tapi setidaknya konsepnya kalian tahu. Ya. Ada yang mau ditanyain? Kenapa praktikumnya online? Karena banyak yang mau disiapin, kasihan kalian mau puasa. Dan praktikum Mikdus ini selalu capek. Ada yang mau tanyain nggak? Repot ya enzimnya. Intinya tuh kalian tuh paham konsep ya. Yang pertama tuh kenapa kita pakai medium CMC. Terus kenapa sih pakai metode DNS? Kan tadi sudah dijelasin kan. Terus intinya tuh itu yang produksi enzim, judul produksi enzim itu hari ini tuh intinya kalian tahu kenapa kita tuh pakai medium CMC, itu yang pertama. Terus yang kedua kenapa kita pakai metode DNS, prinsipnya tuh seperti apa. Terus kemudian fungi selolitik itu apa? Dia akan menghasilkan enzim selulase. Nah, itu bagaimana mekanismenya kayak gitu. Nah, sudah dijelaskan tadi. Ya intinya seperti itu. Untuk caker-cakernya kayak ya mungkin skill lab kalian ya. Yaitu yang tadi ada uji kualitatif terus dengan ditandai zona bening. Kalau uji kuantitatifnya itu nanti ada 3 perlakuan. Itu menggunakan sampel, belangko, sama kontrol yang di video tadi. Itu yang ini kakak resum videonya secara singkat gitu. Karena kalian pasti bakal bingung kan tambahkan apa itu. Itu intinya tuh nanti ujungnya yang uji kuantitatif ini ditandai dengan perubahan warna kuning menjadi kuning kecoklatan. Bahwasannya produksi enzim itu terbentuk. Dan diukur nilai absorbansinya. Ada yang mau ditanyain?
Kalau tidak ada, kita cukupkan praktikumnya. Ya Kak Alivia, ada yang mau tambahin Kak Alivia? Memang agak repot sih. Memang agak repot produksi enzim. Cuman kalau kalian paham konsepnya nggak kemana-mana, insya Allah bisa. Untuk skill lab, kakak rasa ya pengenceran. Kalau kan pembuatan kurva standar glukosa. Ini kan tadi pakai pengenceran. Tadi jelasin ya kan. Jadi di resume kalian jelasin aja pakai pengenceran berapa ppm, beberapa ppm, terus ditambahkan DNS, kemudian di vortex, diinkubasi, ditambahkan KNA tartrat. KNA tartrat itu apa deh? Singkatan dari natrium, kalium, tartrat. Itu senyawa kimia ya. Tambahkan, kemudian nanti di absorbansi pakai spektrum. Sama yang uji kuantitatif juga, tapi dia ada 3 perlakuan, ada sampel, blanko, sama si kontrol. Gitu aja sebenarnya. Agak repot cara kerjanya aja sebenarnya. Tapi konsepnya itu harus kalian tahu. Ya. Tadi tuh kalium apa Kak? Kalium, natrium, kalium tartrat. Tartrat. KNA tartrat. Itu tuh singkatan dari natrium, kalium, tartrat. Nanti kalian cari aja ya, karena natrium, kalium, tartrat apa. Garam biasanya tuh. Garam apa gitu ya namanya kalau nggak salah. Itu tuh. Kemudian, sorry. Oke, ada yang mau ditanyain? Karena sudah jam 2. Dari kelompok 5 ada yang mau ditanyain? Atau dari kelompok 1? Senyum-senyum aja kelompok 1 ini. Ngerti tidak? Awas kalian ya. Kakak tunggu di UAS kakak memegang materi ini. Ada yang mau ditanyain? Kita PC aja lah ya kalau ada yang bertanyain. Oke, kalau nggak ada yang bertanyain, silakan balik ke room utama. Terima kasih Kak Feby. Terima kasih Kak. Kak. Terima kasih Kak. Oke, ini break room-nya bentar ya, 10 menit. Nah, untuk tadi di break room sama room utama, itu ada yang jawab pertanyaan dari kakak, itu ada Dea, ada Rijal, ada Devania, ada Titus, dan ada Putri Rizky. Nah, untuk yang di break room Kak Feby tadi ada lagi nggak Kak yang jawab pertanyaannya? Biar Ada. Siapa? Tadi Saumi, Anggi, sama Hanin ya Pak tadi? Iya kayaknya. Hanin, Anggi, sama Saumi. Nah, jadi Dea, Rizal, Devania, Titus, Putri, Saumi, Anggi, sama Hanin itu nanti dapat +5 ya di UAS. +5 di UAS. Kalau nilainya nggak ada +5 di UAS itu boleh tagih ke asistennya. Ngomongin Kak Dinda yang ngasih +5-nya. Oke, Kak Feby, ini saya kembalikan ke Kak Feby ya. Oke. Gimana praktikumnya? Singkat, padat, dan jelas kah? Apa singkat, padat, dan tidak jelas? Karena kami tidak... Intinya konsepan dari kalian tuh paham ya untuk materi hari ini gitu. Hari ini kan praktikum produksi enzim. Jadi harapannya karena video juga sudah ditampilkan, nanti link video juga akan kami share di YouTube. Harapannya dengan resume itu kalian bukan sekedar menulis tapi tahu paham konsep produksi enzim seperti apa. Mungkin kalian nanti ada yang mau praktikum tentang produksi enzim kayak gitu. Nah, jadi intinya kalau udah mata kuliah pilihan apapun yang dipraktikumkan itu tujuannya juga membantu kalian sebenarnya, bukan semata-mata hanya untuk mengejar SKS saja, tapi di sini ini untuk skill kalian gitu. Intinya hari ini walaupun praktikumnya online, maka mau kalian bisa tahu paham akan konsepsi produksi enzim ini gitu kan, banyak cakarnya tadi. Tadi kan di video cuman hanya ditampilkan apa tuh
pembuatan kurva standar glukosa pakai metode DNS sama uji aktivitas selulase secara kuantitatif. Tetapi sebelum itu tuh ada juga pembuatan medium CMC seperti apa, seperti itu. Tapi tidak ditampilkan di video. Tapi di modul kalian tuh ada. Kemudian uji aktivitas selulase secara kualitatif itu ditandai dengan zona bening dan macam-macamnya. Itu sebenarnya dilakukan sebelum kalian melakukan pembuatan kurva standar glukosa menggunakan metode DNS sama uji kuantitatifnya. Jadi kakak harap konsepnya kalian paham kayak gitu ya. Itu resumnya itu silakan dicatat di kertas. Nggak apa-apa sih sebenarnya, nggak rapi kayak gitu. Bahkan kalian mau jelasinnya pakai gambar juga nggak apa-apa sebenarnya. Gimana kreatif kalian. Intinya resum itu sebagaimana sesampai mana kalian paham kayak gitu akan si materi ini kayak gitu untuk praktikum produksi enzim. Itu ditunggu sampai jam 10 malam ya Kak Dinda. Iya. Oh ya, itu kan tadi di video itu cuma apa yang ditampilkan tadi itu dari pembuatan kurva standar glukosa sampai uji kuantitatifnya. Nah, nanti kalau udah kalian buat resumnya, itu nanti asisten akan ngirim cara kerjanya secara lengkap dari pembuatan medium CMC sampai selesai, sampai penyajian data kalau bisa. Ya. Ya. Nanti itu untuk hasilnya nanti silakan kalian lihat yang ada di video ya. Itu kan di video ditampilkan kan hasilnya berupa kurva dan ada tadi berupa yang dihasilkan ujungnya yang hasil kuning berubah menjadi kuning kecoklatan, itu ditandai dengan produksi enzim kan. Nah itu nanti kalian silakan untuk hasil nanti menyusul di Google Classroom seperti biasa. Dari praktikan, ada yang mau ditanyakan, apa ada yang mau ditambahin? Dari asisten lain? Langsung bahas mekanisme UAS saja Kak Feb, soalnya mau pulang. Untuk apa tuh resumnya nanti jangan lupa dikumpulkan di mana enaknya ya? Di Google Classroom aja, nanti silakan upload masing-masing. Iya, berupa file scanan PDF ya. Pokoknya PDF. Terus untuk mekanisme UAS, nah kalian kan kakak udah suruh upload di YouTube sampai hari ini, sampai kakak tunggu sampai jam 23.00. Apakah sudah ada yang mau upload di akunnya, di akun yang udah disebar? Kelompok berapa yang udah upload? Ya. Mau izin konfirmasi. Kan semalam Hanin itu udah ngechat aku kan, ngechat kakak. Nah, akunnya tuh harus minta konfirmasi dari email aku dulu. Nah, jadi aku suruh Hanin, kan aku kan udah nih, udah bisa kan ternyata. Jadi aku udah suruh Hanin buat G Drive, taruh videonya di situ, kakak yang upload, aku bilang. Nah, kakak bilang kakak tunggu sampai malam ini atau besok, atau kakak semalam bilang kayak itu sama Hanin. Nggak tahu, tapi sekarang belum ada lagi G Drive-nya. Silakan dikonfirmasi kayak mana itu ya. Iya, gimana jadinya yang video? Kalian udah semua kan mengedit video? Udah belum? Masih ada yang belum, Kak. Ya udah ditunggu sampai besok pagi lah, besok pagi jam 9. Ya, karena videonya mau dikasih ke dosen. Jangan lupa di-upload di Google Drive. Kakak masih kasih keringan sampai jam 9 besok pagi. Kemudian untuk mekanisme UAS itu nanti bakal online. Kok Kak Dinda yang shock ini, bukan praktikan shock, Kak Dinda yang shock. Males ke Indralaya bulan puasa. Oke, jadi UASnya ini online lisan ya. Karena kita ada 7 materi, berarti 20 soal aja. Nanti pembagiannya nanti kalian tunggu. 20 soal UASnya lisan. Kemudian nanti di breakout dibagi lagi kayak respon umum yang kemarin, jadi teratur. Jadi nggak habis waktu dan makan waktu, karena satu orang tuh hanya 20 menit. 2 menit prepare, jadi satu orang 22 menit. Jadi lisannya nggak pakai lama. Terus nanti akan dibagi kloter-kloter ya. Nanti pembagiannya merata. Terus untuk untuk hal-hal lainnya, mekanismenya nanti kalian akan diminta buat lihatin sekitar kalian dulu ada buku apa enggak. Kemudian nanti kalian silakan siapin sinyal yang baik, karena biar
menghambat yang lain juga ya, biar cepat. Nanti kalian kalau lama-lama seret, kakak berdosa bikin kalian seret. Pokoknya kakak minta waktu kalian 22 menit saja untuk UAS. Kemudian untuk Krisan dan laporan kan kakak maunya hard file. Kemarin kakak bilang terakhir tanggal berapa? Rancangnya tuh Tanggal berapa, Dek? Terakhir kakak bilang. Kita UAS tanggal 11, kakak bilang terakhir tanggal 8. Untuk video tanggal besok ya. Jadi hari Jumat itu terakhir kakak tunggu laporannya dikumpul hard file ya. Dikumpul di mana ya? Di ini, di ruang kan ada lab mikro, ada ruangan kecil di atas loker kakak. Nah, aku dideretin aja di situ. Kumpul aja di situ laporan hard file-nya. Terus konfirmasi di Google Classroom yang udah ngumpul, nanti tolong komen nama sama nim kalian ya, nanti kakak buat. Terus untuk video di Google Drive kakak tunggu sampai jam 9 pagi besok. Bundelan dan Krisan kakak tunggu hard file-nya sampai jam 9. Sampai tanggal 8 hari Jumat. Terakhir jam 12 siang hari Jumat ya, karena kakak kampus nggak mau sore-sore banget. Ada yang mau ditanyain? Itu ACC-nya bebas ya, online atau offline? ACC-nya dikembalikan masing-masing ke asisten lah. Silakan tanya ke asistennya masing-masing ya. Kalau kakak online aja. Iya, sama kakak online aja. Ya udah samain aja semuanya online. Tapi nanti silakan dibundel laporannya, di hard file kan. Ya, biar kita ada hasil. Ada yang mau ditanyain? Adik-adik yang bandel? Kak, mau tanya yang resume tadi, Kak. Katanya Ya. boleh Kak. Apa? Iya, boleh Boleh diketik kan, Kak? Iya, Boleh. Alhamdulillah. Diketik tapi tidak mengopi yang lain ya. Kakak cek satu-satu resume ini. Ini nilai praktikum hari ini karena kalian. Oh ya, untuk laporan jangan lupa ya. Untuk resume nggak ada kopi-kopian. Nanti kakak cek satu-satu. Similaritas antara satu dan lainnya. Dek, untuk resume itu kalau misalnya kalian ngerasa tulisan kalian nggak bagus ya, ketik aja ya, Dek. Biar asisten nggak susah bacanya. Tapi kalau yang ketik tangan, aku plus 10 ya. Silakan dikasih ke praktikan yang ngetik tangan dan tulisannya rapi. Oke. Ada yang mau ditanyain? Karena kami nggak punya waktu untuk baca tulisan kalian yang tidak berantakan ya, yang berantakan. Tolong. Tolong ya. Izin bertanya, Kak. Ya, Rijal, silakan. Tadi tuh mindai jamurnya pakai pinset ya, Kak? Pakai corkboard. Iya, corkboard itu. Nggak boleh pakai pinset, pakai corkboard. Corkboard. Cak mana ejuannya, Kak? Nggak tahu aku. Baru dengar loh. Ejaannya tidak mana? Boleh diketik tidak? CORK BORRER. Oh iya, itu benar. BORRER. Oke, terima kasih, Kak. Itu untuk corkboard itu masing-masing ada diameternya. Iya, benar. Nah, yang potongan dari corkboard itu dia disebutnya agar plak. AGAR kayak biasa, PLUG agar plak. Dia disebutnya agar plak. Ya, biar ukuran dan diameternya tuh yang diambil tuh sama. Sama. Ada yang mau ditanyain lagi? Ini yang nggak on cam ini tidur ya? Ada yang mau ditanyain? Oh ya, nanti Iya, sih kok lagi, Kak. aja. Ya, Oke. DMC tadi kan ditutup pakai aluminium foil. Itu sensitif cahaya ya, Kak? Iya, biasanya kayak gitu. Itu tuh sama kayak waktu uji antioksidan. Ya kan, Din? Apa tuh? Iya. Apa namanya? DPPH. Dia kalau kena cahaya rusak. Ya. Ada lagi yang mau ditanyain adik-adik? Oh iya, nanti di resume kalian itu tambahin juga ya
foto kalian menghadiri Zoom ini. Yang on cam. Silakan screenshot masing-masing. Screenshot. Sudah? Ada yang mau ditanyain lagi sebelum ditutup? Atau cukup ya? Cukup lah ya, sepertinya udah jelas semua. Jadi minggu depan UAS, jangan lupa nanti untuk mekanismenya seperti biasa kakak share 1 hari sebelum UAS dimulai. Silakan baca, ya pahamin lah, ya kan karena praktikumnya offline semua. Cuman enzim yang online, ya kakak rasa kalian bisa memahaminya dengan baik. Karena cukup, nanti kalau ada pertanyaan silakan tanyakan pada asisten masing-masing, jangan silent grupnya, ditanyakan ya mengenai deadline atau apapun itu. Terus mungkin cukup. Untuk absen jangan lupa absen di Google Classroom. Kak tunggu masih ada yang belum absen. Dari asisten lain ada yang bertambahin? Kak Alif, Kak Mila, Kak Sasti. Oh iya, izin menambahkan ya. Yang terkait bioessay antibiotik kemarin, itu kan pas saat kita inokulasi, itu menggunakan jarum ose ya, seharusnya benar itu pakai korporer. Jadi misalkan di penjelasan video kalian, jangan bilangnya pakai jarum ose, tapi pakai korporer ya. Soalnya untuk memindahkan itu sebenarnya bagusnya memang memakai korporer, bukan jarum ose. Kemarin karena alasan kita nggak pakai, karena korporernya itu tuh udah berkarat, jadi ditakutkan nanti mengganggu atau mempengaruhi hasil akhirnya kayak gitu. Tapi pas di video dijelaskan pakai korporer ya, jangan itu apa ose. Itu aja mungkin. Iya, jadi kalau penelitian itu pakai korporer karena ukuran diameternya itu jelas. Potongan-potongannya itu sama, serupa, seragam kayak gitu. Jadi perlakuannya itu lebih akurat. Oke, dari asisten lain, Kak Sarmila atau Kak Alif? Ada yang mau ditambahin atau cukup? Cukup. Oke, dikembalikan ke Kak Dinda Sari. Tadi yang buka. Oke. Baiklah, karena tidak ada lagi pertanyaan. Kalau misalnya sekarang belum ada pertanyaan, terus tiba-tiba nanti selesai praktikum ada pertanyaan, itu boleh ditanyain di grup. Terus untuk hasil itu nanti kalian tunggu aja di Google Classroom. Baiklah, kakak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat UAS. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat UAS.